Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Apa kabar Anda? Saya percaya Anda mengalami hal-hal yang baik karena Tuhan mengasihi kita. Dan kali ini kabar baik dan kebenaran yang memerdekakan membahas tentang iman dan perbuatan yang tertulis di kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul perikop iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ada pertanyaan muncul di sini. Apakah iman kita yang menyelamatkan atau perbuatan kita kah yang diperhitungkan menyelamatkan kita? Sedangkan surat-surat Paulus menyatakan jelas keselamatan kita adalah hanya karena kasih karunia Tuhan kita terima melalui iman, seperti yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Juga di kitab Roma pasal 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16 berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, kebenaran kita adalah bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena melakukan hukum-hukum agamawi, bukan karena melakukan juga perbuatan baik. Karena tanpa Kristus, hukum Taurat pun dan tidak akan bisa menyelamatkan. Perbuatan baik pun tidak bisa menyelamatkan. Agamawi dan agama apapun tidak bisa menyelamatkan. Hanya karena darah Yesus, karya agung Yesus di kayu saliblah pembayaran seluruh dosa-dosa kita. Dan kita dibalas, diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui iman, melalui percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita dibenarkan, diselamatkan. Nah, kita disebut anak-anak Allah. Jadi keselamatan kita jelas dan pasti hanya oleh karena kasih karunia kita melalui iman. Terus bagaimana dengan surat Yakobus pasal 2 ini? Kita lihat Bapak Ibu, Paulus menekankan iman untuk keselamatan kita di hadapan Tuhan. Sedangkan Yakobus penekanannya adalah bukti atau buah daripada iman itu di hadapan manusia sesama. Saya langsung baca kitab Yakobus pasal 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lihat Bapak Ibu, konteks ini adalah kesesama. Yakobus sedang berkata, kalau kamu punya iman,
maka bisa dibuktikan kamu punya iman. Kalau ada saudaramu yang sedang kelaparan, kamu nggak bisa mengatakan, makanlah, kenyanglah, tapi kamu nggak memberi makan. Itu sama dengan omong kosong. Kamu melihat saudaramu kedinginan, tidak punya pakaian, kamu bilang selamat jalan, biarlah badanmu hangat dan panas, tapi kamu tidak memberikan dia pakaian. Percuma Anda mengatakan seperti itu. Apakah gunanya itu? Kamu mengatakan itu kepada saudaramu sesamamu, tapi kamu tidak memberikan dan tidak melakukannya. Seperti itu iman di sini. Iman seperti itu tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi lihat konteksnya adalah kesesama bahwa kamu punya iman. Saya langsungkan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau ada orang berkata, aku punya iman, aku punya iman. Mungkin itu hanya omong kosong saja. Tapi iman yang benar berkata, memiliki perbuatan-perbuatan. Bisa dilihat orang dia punya iman. Yakobus mengatakan, aku akan menunjukkan imanku melalui perbuatanku. Karena ada orang berkata, aku punya iman. Tapi tidak ada buahnya. Disambungkan dengan ayat ini, setan-setan pun percaya ada Tuhan. Baik. Tapi setan-setan gemetar. Tidak berguna. Dan ingat juga, jangan ayat ini dicopot untuk keselamatan juga. Karena setan-setan pun percaya kok Tuhan. Mereka nggak diselamatkan. Bukan itu masalahnya. Ingat, Yesus mati di kayu salib bukan untuk menyelamatkan setan-setan. Setan sudah pasti dihukum. Neraka sudah disiapkan bagi setan. Tapi orang beriman, orang yang percaya Yesus yang telah ditebus, dia akan diselamatkan. Tapi pengikut-pengikut setan juga akan masuk ke neraka itu. Saya akan lanjutkan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengaku sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Hai kamu yang mengakui punya iman, kamu akuikah kalau kamu gak melakukan sesuatu bahwa imanmu itu adalah iman yang kosong? Yakobus sedang menantang orang yang berkata-kata punya iman yang tidak pernah melakukan tindakan. Bahkan ketika ada masa-masa yang sulit, bahasa dia adalah bahasa-bahasa yang sulit, bahasa-bahasa kekhawatiran, bahasa-bahasa ketakutan. Itulah tindakan-tindakan. Ketika Anda berkata-kata juga itu merupakan tindakan Anda, bagian daripada perbuatan. Karena perkataan juga saya mengatakan itu bagian daripada perbuatan. Jadi kalau ada orang percaya ketika ada masa-masa sulit sekarang, kekhawatirannya besar, bahkan dia galau dan sebagainya, itu bukan buah daripada iman sejati. Saya lanjutkan. Ayat 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna.
Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Lihat, Yakobus mengatakan Abraham dibenarkan melalui perbuatan-perbuatannya. Tapi ini hal yang menarik sekali Bapak Ibu. Lihat, lalu genaplah nas yang mengatakan dia orang benar, dia sahabat Allah. Bapak Ibu, Abraham disebut orang benar bahkan sebelum namanya Abraham. Masih namanya Abraham, dia sudah diperhitungkan Tuhan orang benar. Dari mana dia diperhitungkan orang benar? Dari imannya. Bahkan sebelum menyerahkan Ishak. Sebelum lahir Ishak, Tuhan sudah memperhitungkan Abraham sebagai orang benar. Ketika Tuhan memanggil dia keluar, lihatlah bintang-bintang di langit, bahwa engkau akan memiliki keturunan seperti bintang di langit. Dan Abraham mempercayai itu. Dan kepercayaan itu Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran yang membenarkan dia. Tetapi waktu Abraham menerima dia sebagai orang benar, itu bisa dibuktikan dengan waktu menyerahkan Ishak. Dia mau korbankan di Gunung Moria, di Bukit Moria. Yang walaupun waktu itu diganti dengan kambing domba, dengan domba. Gambaran adalah Kristus. Semuanya adalah tipologi Kristus. Masuk Ishak, serahkan anaknya yang tunggal itu. Tapi tindakan Abraham yang membenarkan dia itu adalah bukti. Karena sebelum itu dia sudah disebut orang benar di hadapan Tuhan. Tapi genaplah nas itu. Sempurnalah pernyataan itu. Karena iman Abraham dibuktikannya dengan menyerahkan Ishak. Jadi, lihat. Tindakan perbuatan Abraham adalah bukti bahwa Abraham itu benar-benar memiliki iman yang sejati. Satu lagi contoh. Ayat 24. 25. Dan bukan demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain. Ada kisah tentang dua pengintai yang diutus oleh Yosua ke kota Yeriko. Dan Raja Yeriko mengetahui ada orang dua pengintai masuk. Dan Raja Yeriko cari. Tetapi Rahab menyembunyikan mereka. Kenapa Rahab melakukan tindakan perbuatan itu? Menyembunyikan kedua pengintai itu. Karena dia mendengar berita tentang Allah Israel. Allah yang maha kuasa, gagah perkasa, yang menyertai bangsa Israel. Nah, Rahab berkata kepada kedua pengintai itu, aku tahu Allahmu akan menyerahkan kota ini ke dalam tanganmu. Seperti kalian telah mengalahkan bangsa-bangsa di seberang Yordan, raja-raja. Kalian telah menyeberangi laut Teberau oleh karena penyertaan Tuhan. Dan saya tahu kota Yeriko juga akan serahkan kepada kalian. Lihat, iman Rahab membuat dia melakukan perbuatan-perbuatan itu. Dan kedua orang itu melihat iman itu. Tuhan melihat iman Rahab. Dan orang pengintai juga melihatnya. Ada iman di dalam Rahab. Dan bukti daripada iman itu adalah melalui perbuatannya. Lihat, iman bekerja sama dengan perbuatan. Karena apa yang di hati orang bisa terlihat melalui perkataan dan melalui perbuatan. Kedua orang ini kembali selamat kepada Yosua dan bangsa Israel. Dan Rahab karena iman tadi, karena percaya tadi, tindakan tadi, dia mendapatkan bahkan kehormatan di dalam silsilah Daud.
silsilah Yesus Kristus. Seorang pelacur. Bapak Ibu, Rahab itu pelacur. Kita tahu tindakan-tindakan perbuatan pelacur adalah jahat sebenarnya. Tapi ada tindakan iman yang membenarkan dia. Sehingga bahkan dia mendapat kehormatan ada di silsilah Yesus. Yang menyatakan bahwa ada keselamatan melalui iman. Bahkan seorang yang jahat sekalipun melalui iman. Tapi iman Rahab telah dibuktikannya dengan mempercayai bahwa kota Jeriko akan diserahkan kepada Israel karena Allah yang dahsyat. Bapak Ibu juga, tindakan iman Anda yang menyelamatkan Anda dan saya adalah karena mempercayai karya Kristus di kayu salib. Dan iman kita, iman sejati itu akan berbuah, bisa dilihat orang banyak. Ayat yang terakhir. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi tubuh kalau tidak ada nyawa, tidak ada roh, itu adalah mayat atau jenazah yang harus dikuburkan. Tidak perlu ada di situ. Karena dia akan menimbulkan bau busuk suatu saat. Dan tak berguna. Dia harus dikuburkan. Begitu juga dikatakan iman tanpa perbuatan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda sudah punya iman. Anda hanya perlu membiarkan iman itu bekerja. Hasilnya adalah perbuatan-perbuatan baik. Bisa dilihat sesama, bisa dilihat pasangan Anda, istri, suami, anak-anak, orang tua, tetangga-tetangga, teman sepelayanan, dan dunia ini bisa melihat iman Anda. Itulah iman yang hidup, itulah iman yang sejati. Yakobus mendapatkan pesan dari Tuhan Roh Kudus dan menuliskan ini. Jadi pesan ini adalah iman tanpa perbuatan. Jadi iman dan perbuatan ini adalah kitab Yakobus adalah pesan Allah, pesan Tuhan kepada kita bahwa iman yang hidup adalah memiliki perbuatan-perbuatan baik dan bisa dilihat orang untuk membuktikan bahwa Anda dan saya punya iman. Tuhan Yesus memberkati.